Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 291. Wah, aku masih takut, aku takut, ibu, wah. Mengabaikan barang-barang yang telah dibuang, Wang Lianhua berdiri dan memeluk Yao Yao, sambil menenangkannya, sementara matanya terus menatap orang yang telah melemparkan barang-barang ke arahnya di halaman. Jangan takut, Yao Yao, ibu di sini, ibu di sini. Ibu akan melindungimu. Adikmu akan segera pulang sekolah. Biarkan dia bermain denganmu nanti. Ingat pesan ibu. Mulai sekarang, tidak akan ada yang mengganggumu dan adikmu. Ibu janji. Keluar, dasar sial. Keluarga kami tidak mampu membiayaimu. Mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Lu. Pergilah kemanapun kau mau, bawa barang tak berguna ini dan keluarlah. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah kami lagi. Daking dan Ercing adalah putra kedua dan tidak bisa pergi bersamamu. Mereka adalah keturunan putra keduaku. Bawa barang rongsokan ini dan keluar dari sini. Lotus, kau tak bisa menyalahkan ibumu karena tak berperasaan. Kita begitu miskin sampai-sampai tak mampu makan. Seluruh keluarga bergantung pada gaji si Feng yang pas-pasan, yang tak cukup untuk menghidupi keluarga sebesar itu. Kau punya 4 mulut yang harus diberi makan, dan kau masih saja menolak membiarkan Daking dan Ercing putus sekolah. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Ibumu sangat baik hati memberimu semua ini. Bawalah dan kembalilah ke rumah orang tuamu sesegera mungkin. Mungkin dalam beberapa hari lagi aku bisa menemukanmu suami yang baik, dan Yao Yao bisa menikmati beberapa hari lagi bersamamu. Zhao Jingwei berdiri di belakang Chen Zhaodi. Keduanya mengobrol sambil melempar barang-barang Wang Lianhua keluar. Keluarga itu kehilangan seorang pria, yang berarti berkurangnya satu sumber tenaga kerja. Meskipun Lu Yonggang malas dan suka menyelinap ke tempat tidur Liu Sukin semasa hidupnya, setidaknya ia bisa mengumpulkan poin pekerjaan di akhir tahun. Wang Lianhua berbeda. Meskipun ia bekerja setiap hari, kedua putranya masih bersekolah, yang biayanya beberapa yuan per semester. Mereka sudah lama bersekolah, tetapi belum belajar apapun. Akan lebih baik bagi mereka untuk berhenti sekolah dan pergi ke ladang untuk mendapatkan poin kerja. Sekeras apapun mereka memohon, Wang Lianhua tetap tidak mau setuju. Jadi jangan salahkan mereka karena kejam. Apa gunanya orang desa bersekolah? Zhao Jingwei menatap Wang Lianhua yang sedang memeluk Yao Yao dengan tatapan dingin. Ia sama sekali tidak takut. Jika dulu Wang Lianhua bisa bekerja di pabrik tusuk rambut dan menghasilkan belasan yuan sebulan, ia tidak akan membiarkannya pergi meskipun ia mau. Namun kini segalanya berbeda. Dunia telah berubah. Wang Lianhua telah berusaha mendekati Shen Meng selama beberapa bulan, tetapi Shen Meng mengabaikannya begitu saja. Lupakan pergi ke pabrik aksesoris rambut, kami bahkan tidak bisa pergi ke lokakarya makanan non-pokok di Senjiaji. Mereka juga perlu mencari nafkah, bagaimana mungkin mereka bisa menghidupi para tukang numpang ini. Setelah Wang Lianhua diusir, dia akan bertanggung jawab atas rumah tangga. Saat itu, baik Daking maupun Ercing tidak akan diizinkan bersekolah. Mereka berdua harus bekerja di ladang untuk mendapatkan poin kerja. Mengenai apakah si Feng akan membuat masalah, dia sama sekali tidak khawatir. Setelah menikah dengan keluarga Lu, dia adalah menantu keluarga Lu. Masalah apa yang mungkin dia timbulkan? Kalau dia berani bikin masalah, biar anak ketiganya yang menceraikannya. Beri dia sedikit ketakutan, dan dia akan baik-baik saja. Ibu, kakak ipar, tubuh Yonggangku masih dingin, dan kalian sudah mengusir istri dan anak-anaknya dari rumah. Apa kalian tidak takut dia akan kembali tengah malam dan bertanya apakah hati nurani kalian sakit? Ayo, aku khawatir dia tidak akan datang. Dia anakku sendiri, anak yang paling berbakti kepada ibunya. Seandainya dia tahu ini di akhirat, dia pasti akan bertepuk tangan dengan gembira. Akhirnya, kau, si kutukan, telah diusir, dan seluruh keluarga telah tenang. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, cepatlah pergi, keluar dari rumah kami. Wang Lianhua memeluk Yao Yao dan menendang selimut compang camping itu ke tanah. Kau pikir kau bisa mengusirku begitu saja? Tidak mungkin. Aku bukan beban yang bisa kau beli dan bisa kau usir begitu saja setelah aku selesai. Aku sudah menikah dengan Lu Yonggang, dan Daking serta Ercing adalah anak-anakku. Barang-barang Lu Yonggang adalah milik saudara-saudaranya. Jangan pernah berpikir untuk mengambil apapun dari bajingan-bajingan lainnya. Melihat ini, Wu Xianglan hanya bisa menghela napas. Tanpa seorang pria di rumah, hidup pasti sangat sulit. Yu Sueli hendak melangkah maju ketika Shen Meng meraih lengannya. Apakah kau akan membuatku kedinginan? Tidak nyaman bagiku untuk ikut campur. Nanti aku akan mengantar Yao Yao ke rumah kita. Kamu awasi Suster Lianhua. Kalau dia tidak tahu harus berbuat apa, beri dia petunjuk. Setelah ini selesai, tidak akan ada yang berani menindas mereka lagi. Baiklah, Xianglan, keadaan di sini semakin kacau. Kamu harus cepat dan pergi membantu Suster Lianhua mengundang Direktur Guo, Kepala Desa, dan Sekretaris Partai. Desa kita dicemburui orang lain. Jika ada rumor yang mulai menyebar, itu akan sangat memengaruhi kami yang bekerja di kota kabupaten. Kamu harus segera pergi. Wu Xianglan, yang telah menyaksikan keributan itu, segera berdiri tegak, menggunakan otaknya yang tidak begitu cerdas, dan tiba-tiba meraih lengan Shen Meng. Kakak ipar, kau benar. Terakhir kali, ketua tim kita bilang kalau aku kerja keras, dia akan memberiku posisi tetap.
Setelah itu, aku bisa mengajukan permohonan perumahan setelah 5 atau 6 tahun. Dengan begitu, Yongqiang dan Yongliku akan menjadi orang kota. Di saat kritis ini, tidak ada yang boleh salah. Kalau tidak, ketua tim kita akan menganggap orang-orang desa kita tidak berakhlak baik. Aku pergi sekarang, aku pergi sekarang. Sambil berbicara, Wu Xianglan berlari menuju pabrik hiasan rambut. Selama 6 bulan terakhir, kepala desa dan yang lainnya bergantian mengawasi pabrik, khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Khususnya, para pemuka daerah sering datang untuk memeriksa pabrik, sehingga tidak ada yang berani lengah. Ketika Chen Zhaodi dan Zhao Jingwei melihat Shen Meng berjalan mendekat, mereka tertegun sejenak. Terutama ketika mereka melihatnya berjalan menuju Wang Lianhua, ibu mertua dan menantu perempuan itu ketakutan dan gugup, takut Shen Meng akan membelanya. Jika Shen Meng bersuara, mustahil untuk mengusir Wang Lianhua hari ini. Mungkin dia akan melihat betapa menyedihkannya Wang Lianhua dan memberinya pekerjaan. Mereka berdua menyaksikan Shen Meng mengambil Yao Yao dari pelukan Wang Lianhua. Yao Yao, datanglah ke rumah kami dulu. Aku juga akan makan malam di rumah Daking dan Erching malam ini. Kamu bisa menjemput anak-anak setelah selesai di sini. Aku hanya akan mengurus anak-anak. Aku tidak akan mengurusi urusanmu. Baiklah, Yao Yao, kamu ikut Bibi Meng ke rumahnya untuk makan enak. Ibu akan segera datang menjemputmu. Ingat pesanku. Yao Yao terisak pelan. Setelah beristirahat lebih dari setengah tahun, kondisi mentalnya telah jauh membaik. Ia menatap ibunya, lalu Shen Meng, lalu mengangguk dengan air mata mengalir di wajahnya. Melihat Shen Meng membawa anak itu pergi, mata Chen Zhaodi dan Zhao Jingwei dipenuhi kekecewaan. Seperti dugaanku, dia orang yang tidak berguna. Seharusnya dia minta pekerjaan sekarang. Kalau dia punya pekerjaan, mereka tidak akan mengusirnya lagi, kan? Yu Sueli berjalan mendekati Wang Lianhua dan membantunya berdiri. Jangan takut, ributlah sesukamu, kami semua di sini untukmu. Kami sudah menunggu begitu lama, menanggung begitu banyak ketidakadilan, bukankah ini yang kami tunggu-tunggu? Xiao Meng sudah mengurus anak-anak untukmu. Si Feng dan aku akan membantumu nanti. Kamu harus bekerja keras untuk dirimu sendiri dan kedua anakmu untuk membangun masa depan. Kata-kata ini dibisikkan di telinga Wang Lianhua, tetapi setiap kata menyentuh hatinya. Yu Sueli rela mempertaruhkan nyawanya demi putrinya, begitu pula Wang Lianhua. Bab 292. Shen Meng menggendong Yao Yao pulang. Gadis kecil itu terisak-isak dan tampak sangat menyedihkan. Ia lalu mengeluarkan ek tart kuning cerah dari sakunya sambil menutupinya dengan tasnya. Yao Yao, jangan menangis. Lihat betapa lezatnya camilan yang dibawakan bibimu. Tart telur kecil ini wanginya enak dan manis sekali. Kamu mau coba? Bibi, aku mau ibuku. Ibuku akan dipukuli, Bibi. Shen Meng mengulurkan tangan dan menyentuh rambut Yao Yao. Jangan khawatir, Yao Yao, ibumu tidak akan dipukuli. Dengan bibimu dan nenek Guo di sini, ibumu akan baik-baik saja. Yao Yao, jangan menangis. Buka mulutmu dan makanlah. Manis dan lezat. Ketika adik-adikmu pulang sekolah, mereka akan datang ke rumah bibimu untuk bermain denganmu. Kasihan, jangan menangis lagi. Bibimu akan memasakkanmu sesuatu yang lezat malam ini, oke? Gadis kecil itu merasa tercabik-cabik. Makanan lezat itu sudah di depan mulutnya, tetapi ia masih bisa mendengar ibunya menangis di luar. Ia ingin melihat ibunya, melihat keadaannya. Ia takut dan tak ingin dipisahkan dari ibu dan kakak-kakaknya. Yao Yao tidak ingin dipisahkan dari kakak laki-laki dan perempuannya, dan dia juga tidak ingin dipisahkan dari ibunya. Yao Yao bukan orang yang merugi. Anak baik, kamu, ibumu, dan kakakmu tidak akan dipisahkan. Ibumu akan membimbing kalian semua untuk menjalani kehidupan yang baik mulai sekarang. Bibimu akan berbicara dengan para pemimpin pabrik aksesori rambut dan mencarikan pekerjaan sementara untuk ibumu. Dengan begitu, ibumu bisa mendapatkan gajinya sendiri dan menjalani kehidupan yang baik bersamamu dan kakak-kakakmu, seperti kakak perempuanmu yang tertua dan yang lainnya, oke? Yao Yao membuka matanya yang besar dan polos, lalu menatap Shen Meng dengan penuh kegembiraan. Benarkah, Bibi? Apa ibuku benar-benar bisa membesarkan aku dan adikku sendirian? Ya, Yao Yao, jadi kamu harus baik-baik saja sekarang dan makan ini. Ibumu sedang bekerja keras untuk membagi harta keluarga, dan kepala desa, sekretaris partai, dan nenek Guomu semua akan mendukungmu. Baiklah, Yao Yao, jangan menangis. Yao Yao akan baik-baik saja. Shen Meng tersenyum dan memujinya beberapa kali, lalu menyodorkan ek tart ke mulut kecilnya. Gadis kecil itu menggigitnya, dan matanya berbinar. Ming Yang, Ming Liang, Ming Fang, Daking, Erching, dan Daya berlari kembali ke desa. Dari kejauhan, mereka mendengar seseorang berteriak dan menangis, yang mengejutkan anak-anak. Kakak, aku rasa kedengarannya seperti ibu kita. Ya, Erching, lari. Itu ibumu. Ibumu diganggu. Cepat pergi. Daking dan Erching menjatuhkan tongkat kayu di tangan mereka dan berlari ke depan. Daya mendengar ini dan segera berlari juga. Kakak ya, kenapa kamu melarikan diri? Ibuku, aku bisa mendengar suara ibuku. Ketika Ming Yang dan yang lainnya melihat mereka melarikan diri, mereka segera mengejar. Anak-anak itu tahu dalam hati mereka bahwa jika ibu mereka diganggu, ibu mereka pasti akan ada untuk mereka.
Dengan kepergian ayah mereka, mereka sama sekali tidak bisa membiarkan ibu mereka diganggu. Ibu mereka telah berbuat begitu banyak untuk desa dan penduduk desa. Jika ada yang berani mengganggu ibu mereka, mereka akan melawannya sampai mati. Sekalipun mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka masih bisa mengambil sepotong dagingnya. Ketika anak-anak berlari menghampiri mereka, mereka menyadari bahwa hanya Zhao Jingwei dan Chen Zhaodi yang memulai keributan. Meskipun Wang Lianhua berantakan, ia memancarkan aura yang kuat. Kalau kau mau memaksaku mati, kita semua takkan bahagia. Lu Yonggang memang bersalah padaku waktu masih hidup, tapi sekarang setelah dia meninggal, itu adalah berkah bagiku dan anakku. Kukatakan saja, aku tak menginginkan apapun dari keluarga Lumu. Aku sama sekali tak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkan anakku. Jangan pikir aku tak tahu rencanamu. Kau mau mengusirku dan membuat kedua putraku bekerja seperti budak untukmu. Bermimpilah. Kalau kau berani membuat putraku putus sekolah hari ini, aku akan gantung diri di depan pintu rumah keluarga Lumu besok dan biarkan seluruh desa melihat betapa kejamnya kau. Ibu baik-baik saja, kan? Wah, di mana adikku? Kemana dia pergi? Wang Lianhua menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Jangan takut, Yao Yao ada di rumah Bibi Meng. Pergilah ke sana. Kepala desa dan Bibi Guo ada di sini. Tidak ada yang bisa menindas ibumu. Daking dan Ercing berpegangan erat pada pinggang Wang Lianhua, enggan mendekat. Ibu mereka menderita di sini. Bagaimana mungkin mereka bisa pergi? Anak-anak yang baik, bibi-bibi kalian ada di sini, ibu kalian akan baik-baik saja. Yusueli dan Si Feng mendekat untuk mencoba menarik kedua anak itu, tetapi kedua anak itu berpegangan erat pada pinggang Wang Lianhua dan tidak mau melepaskannya. Aku tidak akan pergi. Aku ingin tinggal bersama ibuku. Aku ingin ibuku. Aku juga tidak akan pergi. Aku yang tertua. Ayah sudah tiada, aku harus melindungi ibu. Kalau ada yang berani mengganggu ibu, aku akan menghajarnya sampai mati dengan batu. Daking mengambil sebuah batu besar dari sudut dinding, mengangkatnya di tangannya, dan menatap tajam ke arah Zhao Jingwei dan Chen Zhaodi, seolah-olah dia akan menyerang mereka jika mereka berani maju. Dasar tak berguna. Aku nenekmu, dan kau cucu keluarga Lu. Bagaimana bisa kau berpihak pada orang luar? Apa kau bodoh? Masa depan apa yang kau miliki setelah ibumu? Kalau ibumu menikah lagi, kau hanya akan jadi beban. Kami akan menghajarmu habis-habisan sampai kau bahkan tidak bisa kentut. Benar, Daking dan Ercing. Nenek dan bibimu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Masa depan apa yang bisa diraih dengan bersekolah? Lihat saja anak-anak muda terpelajar yang dikirim ke pedesaan. Mereka hanya belajar bertani. Percuma saja. Buang-buang uang saja. Berguna. Guru kami, Zeng, bilang kalau belajar dengan baik, kita bisa berkontribusi untuk negara dan berkontribusi. Kalaupun belajarnya kurang baik, kita tetap bisa belajar untuk bersikap bijaksana dan tidak menghambat negara. Apa yang kau katakan itu tidak ada gunanya. Aku terima saja ibuku. Daking berdiri di depan Wang Lianhua bagaikan seekor harimau kecil, dan semua orang yang melihat pemandangan ini merasakan pedihnya hati. Ibu mana yang tidak merasa sakit hati melihat ini? Bibi Chen, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kalau Bibi bertekad mengusir Lianhua, aku akan memutuskan agar dia tinggal sendiri dengan anaknya. Aku juga akan memberinya rumah di desa. Kalau Bibi menyesal, minta maaf saja kepada mereka sesegera mungkin, dan kita akan impas. Tidak, Wang Lianhua boleh pergi, tapi anak itu harus tinggal bersama kita. Kemana dia dan Yao Yao ingin pergi bukan urusan kita. Lu Debang menatap Chen Zhaodi, ekspresinya sedikit dingin. Baiklah, kalian boleh tetap tinggal di Daking dan Ercing kalau mau, tapi desa kami juga akan menyimpan catatan harta warisan cabang keluarga mereka semasa Yonggang masih hidup, agar kedua anak itu bisa mewarisinya saat mereka dewasa nanti. Komite desa kalian juga harus membayar uang pertunangan agar Daking dan Ercing bisa menikah, kalau tidak, komite desa tidak akan menyetujuinya. Sebelum Chen Zhaodi sempat bicara, Zhao Jingwei langsung meledak. Ia meninggalkan dua anak kecilnya untuk bekerja di rumah. Jika nanti ia harus membayar mas kawin, untuk apa ia membutuhkan kedua anak kecil ini? Kenapa kita harus bayar? Biar mereka cari nafkah sendiri untuk menikah. Kenapa kita harus bayar sendiri? Jangan coba-coba. Status macam apa desa kita di kabupaten ini? Apa kau pikir kita akan membiarkan reputasi buruk menyebar? Berapa banyak orang di provinsi dan negara ini yang tahu tentang desa Lujia di kabupaten Ning? Bahkan sudah disiarkan di radio, tahukah kau? Kalau kau merusak reputasi desa, siapa di desa ini yang akan menerimanya? Ibu mertua dan menantu perempuan itu menatap wajah garang kepala desa, lalu melirik penduduk desa di sekitarnya. Mereka mendapati semua orang menatap mereka dengan cemberut, dan wajah mereka langsung memucat. Bab 293. Untuk setiap polisi yang baik, ada polisi yang jahat. Guo Xiuqin menghela napas, berjongkok, dan membantu Chen Zhaodi berdiri. Kakak ipar, jangan duduk di sana. Kamu membesarkan beberapa anak sendirian, dan kamu sudah melewati begitu banyak kesulitan. Kenapa kamu mempersulit Lianhua sekarang? Kamu sudah berbakti kepada anak-anakmu, kan? Chen Zhaodi ragu sejenak, melirik Wang Lianhua, tidak yakin harus berkata apa. Kita semua perempuan, dan kitalah yang paling tahu bagaimana rasanya menjadi perempuan.
Kalau kamu tidak tahan dengan Lian Hua, biarkan saja dia membawa ketiga anaknya dan hidup terpisah. Dia akan tetap tinggal di desa kita, jadi apa yang kamu takutkan? Kalau dia memperlakukan anak-anak dengan buruk di masa depan, kita semua akan membantumu, kan? Chen Zhaodi memandang Daking dan Erqing. Keduanya adalah keturunan Yonggang. Wang Lianhua masih sangat muda, dan siapa yang tahu kapan dia akan menikah. Bukankah cucunya harus mengganti nama keluarganya dan menjadi putra orang lain? Jika seperti itu, bagaimana Yonggangnya bisa beristirahat dengan tenang di bawah tanah? Ibu, jangan bingung. Kalau kita biarkan Daking dan Erqing pergi bersama Wang Lianhua, apakah kedua anak ini akan ingat kalau mereka dari keluarga Lu? Chen Zhaodi bereaksi cepat dan menepis tangan Guo Xiuqin. Tidak, sama sekali tidak. Daking dan Erqing harus tetap bersama keluarga Lu kita. Ini urusan keluarga Lu kita, dan kalian para pejabat desa tidak boleh ikut campur secara langsung. Kalau tidak, aku akan pergi ke kota kabupaten untuk mengajukan petisi, aku akan gantung diri di kantor pemerintah kabupaten. Sekalipun cucuku mengabdi pada keluarga Lu seperti budak seumur hidupnya, dia akan tetap bermarga Lu, bukan Wang. Si Feng berdiri di depan Wang Lianhua, memperhatikan perilaku ibu mertua dan kakak iparnya. Hatinya terasa dingin. Ia sudah memutuskan bahwa begitu Wang Lianhua lajang, ia akan segera berpisah dari keluarga. Seluruh keluarga kini dibiayai oleh gajinya, tetapi mereka memperlakukan menantu perempuan mereka seperti orang luar. Bagaimana mungkin hal ini tidak menyedihkan? Yusueli mendorong Wang Lianhua dari belakang, dan Wang Lianhua mendorong kedua anak itu ke samping, lalu mencibir Zhao Jingwei dan Chen Zhaodi. Baiklah, Chen Zhaodi, aku sudah tahu. Dari semua menantu perempuan di keluarga ini, kau hanya memperlakukan Zhao Jingwei sebagai manusia. Kau begitu terburu-buru menyingkirkanku karena kau ingin mengambil alih barang-barang istri kedua. Sekarang kau ingin memaksaku dan putraku berpisah, bukankah kau ingin kami mati? Baiklah. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Aku akan mati. Dia berteriak dengan marah dan berlari langsung menuju pintu masuk desa. Yusueli mendorong tas di tangannya ke pelukan daya dan bergegas mengejarnya. Astaga, ini mengerikan. Lotus mau lompat ke sumur. Kedua perempuan itu berlari menuju pintu masuk desa satu demi satu, dan tak seorang pun sempat menghentikan mereka. Lu Debang ketakutan. Desa keluarga Lu mereka kini telah menjadi desa percontohan yang maju, dan pabrik tusuk rambut diperiksa setiap beberapa hari. Jika tersiar kabar bahwa seseorang di desa telah menyiksa dan membunuh menantunya di saat kritis ini, jabatannya sebagai kepala desa akan berakhir. Hentikan mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian berdiri di sana? Pergi dan hentikan mereka. Raungan kepala desa menyadarkan semua orang, dan Daking, Erqing, dan anak-anak lainnya bergegas berlari ke arah itu. Ibu, jangan lompat. Ibu, kalau ibu mati, kita jadi anak-anak tanpa ibu. Wah, ibu, aku mau ibu. Kumohon kembalilah. Lotus, kamu tidak boleh bingung. Kamu masih punya 3 anak. Tidak bisakah kita membicarakannya? Cepat kembali, kami semua bisa membantumu, Lotus. Semua orang bergegas menuju pintu masuk desa. Guo Xiuqin melangkah beberapa langkah, lalu berbalik menatap Chen Zhaodi dan Zhao Jingwei. Sekarang kau akhirnya puas, kan? Kalau kau benar-benar telah mendorong Lianhua sampai mati, tunggu saja, desa tidak akan membiarkanmu lolos, begitu pula komune atau kabupaten. Kalian berdua, ibu dan menantu perempuan, siap-siap di penjara. Setelah berkata demikian, ia pun bergegas menuju pintu masuk desa. Chen Zhaodi dan Zhao Jingwei gemetar ketakutan. Wang Lianhua selalu pemalu dan belum pernah setegas ini sebelumnya. Hari ini, mereka akhirnya dipaksa sampai batas kemampuan mereka. Namun, sehebat apapun mereka merencanakan, mereka tidak pernah menyangka Wang Lianhua tiba-tiba memutuskan untuk terjun ke sungai. Rasanya seperti menempatkan mereka berdua, ibu dan menantu perempuan, di atas piring panas. Chen Zhaodi, yang sudah tua, cepat tenang. Ayo, cepat ikuti mereka. Kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada keluarga putra kedua. Bu, apa yang harus kita lakukan? Kalau Wang Lianhua benar-benar meninggal, apa kita benar-benar akan masuk penjara? Wah, Bu, aku masih muda, aku tidak mau masuk penjara. Cucu-cucu ibu masih muda, mereka butuh ibu di sisi mereka. Minggir dan jangan bicara lagi. Kalau bukan karena kamu yang bikin masalah, aku nggak akan berakhir seperti ini dengan istri anak kedua. Kalau istri anak kedua sudah tiada, aku jamin anak sulung akan menceraikanmu. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, dia segera bangkit dan berjalan terhuyung-huyung menuju pintu masuk desa. Wang Lianhua berlari sepanjang jalan menuju sumur. Di bawah naungan pohon tak jauh dari sana, sekelompok pria dan wanita tua sedang mengobrol. Ketika mereka melihat Wang Lianhua menopang dirinya di sumur, mereka sejenak tercengang. Jangan melompat. Hentikan dia. Lotus akan melompat ke dalam sumur. Para lansia laki-laki dan perempuan di sana sangat ketakutan hingga mereka menjatuhkan tongkat mereka dan berlari ke arah Wang Lianhua. Ya Tuhan, Lotus, jangan gegabah. Kenapa kau ingin mati di usia semuda itu? Benar, teratai. Hanya ada satu sumur di desa di depan kita. Kalau kau terjun ke dalamnya, bagaimana mungkin kita berani minum airnya? Hei kamu,
Chang Hong, kemari sekarang juga. Ibu Daking mau terjun ke sumur. Dia kelihatan kurus sekali, kok kuat banget. Melihat Wang Lianhua bersusah payah melompat ke dalam sumur dengan kepala tertunduk, dan hendak melepaskan diri dari tangan beberapa wanita dan pria tua, Lu Changhong segera berlari dan menariknya kembali. Wang Lianhua hanya berpura-pura. Yusueli, yang berlari pelan di belakang, memegangi perutnya dan terengah-engah. Ya ampun, ibu, cepat hentikan Lianhua. Aku sampai terkilir saat berlari, sakit sekali, aku tidak bisa berlari lagi. Melihat dia tampak tidak sehat, Lu Debang dan beberapa penduduk desa, alih-alih merawatnya, mereka malah bergegas membantu menarik Wang Lianhua pergi. Sayangnya, sumur itu dikelilingi air, dan Wang Lianhua terpeleset dan langsung jatuh ke dalamnya. Di detik-detik terakhir, Lu Changhong menangkap pinggangnya, dan ia pun jatuh tertelungkup seperti angsa. Pegang erat-erat, Changhong. Kau harus berpegangan erat, jangan lepaskan. Sebelum terjatuh, Lu Changhong mengaitkan satu kakinya ke lubang sumur. Banyak penduduk desa yang terlalu takut untuk bersuara, tetapi beberapa bereaksi cepat dan meraih kaki Lu Changhong, dan satu persatu mereka datang membantu. Pegang erat-erat, hati-hati, hati-hati, jangan lepaskan, pastikan kamu memegangnya erat-erat. Wah, kenapa kau harus melakukan ini, Lotus? Pacarmu sudah mati, dan kau menjalani hidup yang begitu indah. Kenapa kau mencoba bunuh diri? Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia disiksa oleh ibu mertuanya, yang bersikeras mengusirnya. Ibu mana yang tega meninggalkan anaknya? Ini sama saja memaksa Lianhua untuk mati. Wang Lianhua menjerit ketakutan, tetapi dia tidak lupa berteriak, aku tidak ingin hidup lagi, aku tidak ingin hidup lagi. Lu Debang gemetar seluruh tubuhnya dan berteriak kepada dua orang yang terombang-ambing di dalam sumur, Lianhua, bertahanlah. Desa ini akan membelamu. Mulai sekarang, kau boleh tinggal sendiri bersama Daking, Erqing, dan Yao Yao. Siapapun yang berani menyusahkanmu berarti menyusahkan seluruh desa. Astaga, tak seorang pun boleh mati. Kalau tidak, reputasi desa mereka akan hancur total, hancur total. Bab 294. Ketika Chen Zhaodi dan Zhao Jingwei tiba, mereka menyaksikan kejadian ini dan begitu ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Kedua anak itu, Daking dan Erqing, tidak berani bersuara. Ming Yang, Ming Liang, dan yang lainnya memeluk erat kedua saudara itu, membuat Yusueli berdebar kencang. Nenek Chang, yang pulang membawa tongkat, agak bingung ketika melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar sumur. Ia mengalihkan pandangannya ke seberang jalan, berharap putranya segera pulang. Aku makin tua, penglihatanku mulai menurun, dan aku menderita tinnitus, dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bersama anakku. Orang-orang yang menarik Lu Changhong perlahan-lahan mengerahkan tenaga mereka dan akhirnya berhasil menariknya berdiri. Kedua orang yang ditarik keluar dari sumur itu basah kuyup dan mengalami beberapa benjolan dan memar di kepala dan wajah. Terutama Lu Changhong, yang pinggang dan perutnya lecet akibat batu di kepala sumur, dan darah mulai merembes keluar. Karena terlalu kuat, lengannya terasa kaku untuk waktu yang lama setelah ditarik keluar, jadi ia tidak segera melepaskan Wang Lianhua. Zhao Jingwei melihat ini dan rasa takut yang dirasakannya saat Wang Lianhua melompat ke dalam sumur tampaknya telah hilang secara signifikan. Melihatnya baik-baik saja, semua orang menghela napas lega. Yusueli, Daking, Erqing, dan yang lainnya bergegas menghampiri Wang Lianhua. Tidak apa-apa, Lotus. Ibu, jangan mati, jangan tinggalkan aku, hiks. Ibu, tak seorang pun bisa memisahkan kita. Ada pepatah lama yang mengatakan lebih baik punya ibu pengemis daripada ayah pejabat. Kalau ibu benar-benar mati, aku akan langsung membawa Erqing dan Yao Yao dan menceburkan diri ke sungai. Wang Lianhua memeluk kedua putranya erat-erat dan menangis. Anakku, terisak-isak. Karena sudah tinggal di desa yang sama begitu lama, semua orang merasa tidak enak melihat pemandangan ini. Lotus, kenapa kamu keras kepala sekali? Kenapa kita tidak bisa membicarakannya baik-baik? Lihat betapa takutnya kamu membuat kedua anak itu. Benar, Lotus. Kamu punya 3 anak. Apa yang akan terjadi pada mereka jika terjadi sesuatu pada mereka? Lihatlah Bibi Daya, beliau telah menanggung begitu banyak kesulitan dan penderitaan, dan kini beliau menjalani kehidupan yang baik. Ulang tahunmu sebentar lagi, dan segalanya akan membaik. Jika kamu benar-benar meninggal, harta benda dari cabang keduamu akan bermanfaat bagi orang lain. Benar. Meskipun Yonggang agak nakal semasa hidupnya, dia tetap mencuri banyak barang dari rumah. Kau harus gigih dan melindunginya demi putra dan putrimu. Ya Tuhan, kasihanilah dia sudah dipaksa ke dalam kondisi seperti ini. Kepala desa, Direktur Guo, kalian tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Desa kita sekarang adalah desa teladan, kita tidak bisa bersikap feodal seperti itu. Orang ini sudah tiada, desa kita seharusnya lebih memperhatikannya, bagaimana kalian bisa mengusirnya begitu saja. Beruntung Lianhua baik-baik saja. Ini adalah keberuntungan di tengah kemalangan. Yusueli dan Si Feng juga menangis, dan mendukungnya. Semua orang melakukan ini demi adik iparku, kita semua tahu itu, tapi kau tidak tahu penderitaan yang telah ia tanggung selama ini. Wah, ia bekerja keras untuk mendapatkan poin kerja dan makanan untuk anak-anaknya. Daking dan Erqing baik-baik saja, tapi Yao Yao perempuan dan ia selalu dirundung.
Kakak laki-lakinya yang kedua tidak peduli dan terkadang bahkan memukulnya. Hidup adik iparku sungguh berat. Seperti kata pepatah lama, seorang wanita menikahi seorang pria demi makanan dan pakaian. Lian Hua belum pernah menikmati kebahagiaan sehari pun sebelumnya. Ia menanggung segalanya demi anak-anaknya. Kini setelah Yonggang tiada, meskipun keluarganya kehilangan seorang buruh, setidaknya ia tidak akan dipukuli lagi. Namun, mereka sebenarnya ingin mengusirnya. Kemana ia harus mencari keadilan? Daking dan Erqing adalah putra-putra Lian Hua, darah dagingnya sendiri. Bagaimana mungkin ia tega memisahkan Lian Hua dan anak-anaknya? Bagaimana mungkin mereka tega melakukan hal seperti itu? Mendengar apa yang dikatakan Yu Sueli dan Si Feng, setiap ibu tersentuh. Nenek Chang terlambat menyadari bahwa seseorang sedang menangis. Siapa itu? Siapa yang melolong? Anak siapa itu? Melihat orang itu baik-baik saja, Lu Changhong menghela napas lega, mengusap perutnya yang sedikit sakit, terhuyung berdiri, mengambil kotak obatnya, dan berjalan mendekati Nenek Chang. Bu, jangan ada yang menangis, ayo pulang. Lu Debang menghampiri untuk mengucapkan terima kasih kepada Lu Changhong, yang merupakan orang baik dan telah membantu semua orang di desa selama bertahun-tahun. Jangan pergi, Lu Changhong, jangan pergi. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah memanfaatkanku? Apa kau manusia? Apa? Lu Changhong membantu Nenek Chang berbalik menatap Zhao Jingwei, alisnya berkerut erat. Ya, kau baru saja menyelamatkan Ibu Daking, tapi kau terus memegang pinggangnya. Semua orang melihatnya dengan jelas. Begitukah caramu menyelamatkan seseorang? Kau menyeretnya ke atas, dan kau masih memegang pinggangnya. Tanganmu bahkan menutupi dadanya. Kalian bajingan yang tak tahu malu. Apa katamu? Katakan lagi. Memangnya kenapa kalau aku ulangi? Apa kau mau mencungkil mataku? Aku cuma bilang apa yang kulihat. Kau sudah dewasa, dan kebanyakan pria seusiamu sudah punya beberapa anak. Kau satu-satunya yang belum menikah dan masih menangani pasien setiap hari. Aku yakin kau menggunakan alasan bertemu pasien untuk berhubungan dengan perempuan. Zhao Jingwei akan berusaha sekuat tenaga hari ini. Jika dia tidak melemparkan lumpur pada orang lain, reputasinya sendiri akan hancur. Wajah Wang Lianhua memerah karena marah. Seseorang telah menyelamatkannya, tetapi ia malah difitnah. Omong kosong macam apa ini? Yu Sueli juga geram. Ketika Lu Changhong menyelamatkannya, ia juga telah difitnah. Selama bertahun-tahun, ia telah menyelamatkan banyak nyawa dan tidak bisa membiarkan mulut kotor Zhao Jingwei merusak reputasinya. Diam, kau bicara kotor. Dua anak kecilmu sudah dirawat Dr. Lu, dan kau tidak tahu bagaimana caranya bersyukur. Kau hanya ingin mengambil barang-barang dari keluarga Lotus, kan? Siapa yang kau fitnah di sini? Apa yang telah dilakukan kakak ipar keduaku kepadamu selama ini? Apa yang telah dia lakukan kepadamu? Changhong orang yang sangat baik, tapi kau masih saja memfitnahnya. Lihat siapa yang percaya padamu. Yu Sueli dan Si Feng sudah lama tidak menyukai Zhao Jingwei, jadi mereka bergegas menghampiri dan mulai memukulinya. Ah, aku tepat sasaran. Apa kalian semua marah? Wang Lianhua mungkin sudah lama berselingkuh. Wanita mana yang tahan dipukuli pria terus-menerus? Dia pasti melakukan sesuatu yang kotor. Aku sudah lama tahu dia dan Lu Changhong tidak bersih, kalau tidak, kenapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya? Kekasih, dia kan kekasih, hahaha, dasar brengsek, kau menjambak rambutku dan meludahiku, dasar jalang, aku akan menghajarmu sampai mati. Wang Lianhua mendorong kedua anak itu ke arah Guo Xiuqin dan kemudian menyerbu dirinya sendiri. Chen Zhaodi merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia menyaksikan para wanita bergulat bersama. Dia sebenarnya curiga dengan kata-kata Zhao Jingwei. Lagi pula, putranya sudah meninggal, dan Wang Lianhua masih terlalu muda untuk menemukan seseorang, tetapi dia tidak menyangka orang yang ditemukannya adalah Lu Changhong. Terakhir kali, Lai Zi bahkan sampai bertengkar dengan Dayan Niang gara-gara dia, tapi itu semua cuma tipuan. Dia tidak pernah menyangka kalau wanita yang berselingkuh dengannya adalah menantunya sendiri. Sayang sekali dia sudah menonton acara itu sebelumnya. Aku nggak pernah ngangka kotoran itu bakal jatuh di kepalanya. Mengerikan sekali. Bab 295. Ketika Direktur Guo melihat para wanita itu berkelahi dengan sengit, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk memisahkan mereka, karena pemandangan itu sungguh tidak sedap dipandang. Apa yang kau ributkan? Keributan tidak akan ada gunanya. Chen Jingwei, kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Sutradara Guo, Anda sutradara perempuan, Anda tidak boleh bias. Saya juga perempuan, Anda juga harus membantu saya. Saya tidak hanya bicara, kita semua sudah melihatnya. Perkataan Zhao Jingwei mendapat tanggapan positif dari beberapa pria tua, yang mengangguk setuju. Meskipun Changhong memang berusaha menyelamatkan orang, dia berpegangan sangat erat sekarang, dan dia tidak melepaskannya untuk beberapa saat. Aku juga melihatnya. Bukan cuma mereka tidak melepaskannya, tapi satu tangan mereka malah menekan jantung Lotus. Sungguh merusak pemandangan, merusak pemandangan. Kalau istriku disentuh seperti itu oleh seseorang, aku pasti tidak mau. Bukankah itu seperti memakai topi hijau di kepalanya? Yonggang baru saja pergi. Kalau dia tahu dia diselingkuhi di bawah tanah, bukankah dia akan cukup marah untuk kembali menghantui kita? Hahaha, perempuan-perempuan itu sangat tidak berpengalaman.
Mereka mengancam bunuh diri hanya karena kesulitan sekecil apapun. Perilaku macam apa ini? Lihat kekacauan yang mereka buat. Mereka telah mempermalukan Yonggang dan keluarga Lu. Suami mereka sudah meninggal, dan mereka telah kehilangan kesucian mereka. Para lelaki tua yang sangat disegani di desa itu berbicara dengan cara yang tidak dapat dibantah sedetik pun, meski ekspresi mereka tidak terlalu menyenangkan. Gadis pengantin baru lainnya tersipu dan bergumam pada dirinya sendiri sambil menundukkan kepala. Ini menyelamatkan nyawa, kenapa kau bicara kasar begitu? Kalau Dokter Lu tidak memeluknya erat-erat, Suster Lianhua pasti sudah jatuh ke dalam sumur. Alih-alih menyalahkan orang-orang jahat itu, kau malah menyalahkan orang yang disakiti dan ditolong. Kita hidup di zaman apa? Masih modis bertingkah seperti orang tua. Istriku, pelankan suaramu, jangan bicara, jangan ikut campur dalam hal ini, atau kamu akan mendapat masalah. Lu Debang memelototi para lelaki tua itu, berpikir, benarkah ini yang dikatakan pengantin baru? Mereka hanya memanfaatkan usia, selalu ingin bicara, dan terlalu banyak ikut campur. Diam semuanya, jangan bicara lagi. Daking, aku punya pertanyaan untukmu. Aku akan membelamu dan memintamu untuk membela cabang kedua keluarga Lu. Apa kau bersedia? Daking tidak mengerti maksudnya, tetapi Bibi Guo membisikkan sesuatu di telinganya. Ia menatap Lu Debang dan berkata dengan lantang, aku bersedia. Bagus, anak yang baik. Pamanmu akan menyetujui sebidang tanah untukmu malam ini. Kamu akan berpisah dari keluarga Lu bersama ibumu, adik laki-lakimu, dan adik perempuanmu. Jika kamu mengalami kesulitan di kemudian hari, datanglah ke pamanmu dan aku akan mengurus semuanya untukmu. Wang Lianhua tiba-tiba mendongak. Ia pikir sudah cukup baginya untuk hidup sendiri dengan anaknya. Kini setelah ia benar-benar bisa berpisah dari keluarga, itu berarti ia bisa mendapatkan bagian dari hasil panen dan tenaga kerja keluarga, yang akan membuatnya jauh lebih aman secara finansial. Chen Zhaodi dan Zhao Jingwei tentu saja tidak setuju, terutama Chen Zhaodi yang merasa Wang Lianhua sekarang sangat kotor dan telah melakukan sesuatu yang mempermalukan keluarga. Sekarang, ia tidak hanya berselingkuh dari putranya, tetapi juga mencoba mengambil bagian dari harta keluarga. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa dibiarkan? Dia memeluk dan mencium Lu Changhong di depan begitu banyak orang, dan dia masih ingin mengambil bagian dari hasil panen dan gaji keluargaku. Mimpi saja, tidak mungkin. Kalau kau mau membaginya seperti ini, aku akan gantung diri di sini, di depan pabrik jepit rambut. Kalau kau membuatku sengsara, tidak akan ada yang sengsara. Chen Zhaodi melotot tajam ke arah Lu Debang, seolah berkata jika dia tidak menginginkannya, dia akan segera pulang dan mencari tali. Hehehe, kamu mau main keras. Baiklah, Nenek Chen, kalau begitu, Direktur Guo akan segera melaporkan kepada Direktur Komune bahwa ada ekstremis di desa yang ingin merusak reputasi pabrik aksesori rambut, menghancurkan kerjasama perdagangan luar negeri dengan tamu asing, dan menghancurkan mata pencaharian seluruh komune dan seluruh kabupaten. Saya meminta polisi kabupaten datang ke desa dan menangkap mereka, termasuk seluruh keluarga mereka. Chen Zhaodi yang tadinya agak sombong, kini ketakutan setelah mendengar kata-kata Lu Debang, sementara Zhao Jingwei terjatuh ke tanah, terlalu takut untuk berbicara. Daking, pamanmu akan membagi harta keluarga untukmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala keluarga kedua, mengerti? Oke, Paman, terima kasih, Paman, terima kasih, Paman, Bu Ho. Yu Sueli dan Si Feng akhirnya bernapas lega. Masalah itu akhirnya selesai. Nenek Chang menjadi gelisah mendengar keributan itu dan menarik Lu Changhong untuk pergi. Nak, ayo, ibu sudah masak makan malam. Ibu sudah merebus telur untukmu. Jangan ngobrol lagi, cepat pulang. Nenek Chang menyipitkan matanya. Hari mulai gelap, dan dia hampir tidak sanggup menatap wajah orang-orang Chu. Lu Changhong sangat marah. Ia menoleh ke arah Wang Lianhua, menghela napas, lalu pergi bersama ibunya. Setelah keluarga membagi harta mereka, Wang Lianhua segera menyuruh seseorang mengangkut semua barang yang diterimanya ke rumah Yu Sueli. Setelah selesai memindahkan barang-barangnya, barulah ia pulang bersama Ming Yang. Mendengar keributan di luar, Shen Meng mengintip dari ruang utama. Kamu sudah kembali. Apa semuanya sudah beres? Semuanya sudah diatur, semuanya sudah diatur. Mulai sekarang, Lianhua bisa menjalani kehidupan yang baik membesarkan anaknya, sama sepertiku. Wang Lianhua dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang, tetapi untungnya, masalah ini ditangani dengan tepat, dan hasilnya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Menjadi perempuan zaman sekarang memang masih sulit. Di mana Yao Yao? Dia tertidur setelah makan malam. Aku memandikannya dan menggantinya dengan baju lama Ming Fang. Dia tidur nyenyak sekarang. Ada makanan tersisa untukmu di dapur. Cepat ambilkan. Aku sudah membuat banyak, cukup untuk semua orang. Ming Kai sedikit lelah, jadi dia bersandar pada Shen Meng dan menyipitkan mata. Si Feng dan Yu Sueli berdiri dan menekan Wang Lianhua, yang hendak berdiri, agar kembali jatuh. Keduanya pergi ke dapur dan segera kembali membawa makanan. Ya ampun, kamu murah hati banget. Mie kukus dengan iga babi dan buncis, banyak banget, dan semuanya dibuat dengan mie yang enak. Ada teh beras di bawah keranjang kukusan. Aku juga sudah memasak 2 hidangan dan mengukus beberapa roti di panci kecil. Silakan makan apapun yang kalian mau. Semua orang lelah setelah semua keributan hari ini, jadi ini perayaan.
Yusueli menyerahkan semangkuk mie kepada Daya dan juga memberikan semangkuk kepada Xiaoya. Bagaimana kamu tahu Lian Hua pasti akan memenangkan argumen ini? Kamu tahu betapa liciknya Bibi Chen dan Zhao Jingwei. Apa yang akan terjadi pada Lian Hua dan anak itu jika mereka tidak menyerah? Mereka tidak akan mundur. Siapa yang mau dipisahkan dari anaknya? Direktur Guo dan kepala desa sudah tidak seperti dulu ketika pabrik aksesori rambut pertama kali berdiri. Kalau ada orang di desa yang berani berbuat sesuatu yang merusak reputasi pabrik aksesori rambut, mereka tidak akan membiarkannya. Benar. Kepala desa memutuskan untuk membagi harta keluarga, dan dia hampir membuat seseorang melaporkannya ke polisi. Shen Mengmei menyuruh mereka makan terlebih dahulu, karena mereka sudah lelah dan baru bisa membicarakan hal lain setelah perut mereka terisi. Setelah semua orang selesai makan, Shen Meng menoleh ke arah Wang Lianhua. Kak Lianhua, kakak ipar kedua saya kekurangan asisten di pabrik aksesori rambut. Ada banyak pekerjaan serabutan yang harus diselesaikan. Bagaimana kalau Kak Lianhua pergi dan membantunya? Dia akan menjadi pekerja sementara, dan dia akan mendapat 21 yuan untuk 3 bulan pertama. Setelah dia menjadi karyawan tetap, gajinya akan berlipat ganda. Begitu Shen Meng selesai berbicara, Wang Lianhua, Da King, dan Er King semua menatapnya, mata mereka terbelalak. Bab 296. Asisten Su Xiaomei bukanlah posisi biasa. Su Xiaomei sekarang adalah direktur bengkel, dan ia memimpin tim untuk membuat aksesori rambut yang paling rumit dan rumit. Ia juga bertanggung jawab untuk mencatat dan memeriksa. Terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Sebelumnya, ia ingin mencari asisten untuk Su Xiaomei, tetapi saat ini ia belum menemukan kandidat yang cocok. Wang Lianhua juga tidak benar-benar memenuhi syarat, tetapi Su Xiaomei memiliki kepribadian yang lembut, dan meskipun dia sekarang menjadi direktur, dia masih kurang memiliki kehadiran berwibawa yang dibutuhkannya saat berbicara. Wang Lianhua juga berhati lembut, dan Su Xiaomei bisa mengendalikannya. Jika orang lain yang cakap dan berpengetahuan, mereka mungkin akan segera bisa menindasnya. Shen Meng tidak nyaman dengan hal itu, dan saat ini, hanya Wang Lianhua yang cocok. Xiao Meng, aku tidak memenuhi syarat. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku pekerjaan sementara. Aku tidak menyangka akan mendapat pekerjaan sebaik ini. Kakak ipar Lianhua, aku ingin kau kembali ketika pabrik bunga rambut didirikan. Tapi ketika aku tahu tentang Erqing, kupikir aku akan menunggu sampai suasana hatimu membaik. Aku juga ingin menunggu sampai kau memutuskan untuk berpisah dari keluarga atau berdiri sendiri. Beberapa hal terjadi di antaranya, tetapi sekarang akhirnya baik. Kau bisa hidup bahagia bersama Da King, Erqing, dan Yao Yao. Kau punya keahlian, jadi bukankah wajar jika kau kembali ke pabrik bunga rambut? Sejak Lu Yonggang pergi, Wang Lianhua merasa bahwa ia pada akhirnya akan kembali ke pabrik bunga, dan Shen Meng akan membelanya. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa hal pertama yang akan ia lakukan adalah menjadi asisten Su Xiaomei. Dia benar-benar mengagumi keterampilan dan kemampuan Su Xiaomei, dan dalam hal ini, sama sekali tidak ada alasan baginya untuk melakukannya karena Shen Meng. 21 yuan sebulan. Bahkan mereka yang bekerja tetap di daerah itu pun tidak berpenghasilan sebanyak itu. Ia tahu kemampuannya sendiri. Ini terlalu banyak uang. Ia merasa tidak nyaman memegangnya, terutama karena ia tidak tahu banyak. Beberapa kata yang ia tahu diajarkan kepadanya oleh kedua putranya. Ia takut ia tidak akan bisa bekerja dengan baik. Melihat kedua putranya yang kurus, ia merasa jika ia tidak bekerja keras mencari nafkah, bagaimana ia bisa menghidupi mereka. Mengingat reputasi pabrik aksesori rambut saat ini, hampir mustahil baginya untuk masuk. Jika bukan karena hubungannya yang baik dengan Shen Meng, ia bahkan tidak akan bisa bekerja sebagai pekerja sementara, apalagi menjadi asisten Su Xiaomei. Saya khawatir saya tidak akan bisa bekerja dengan baik. Saya belum bekerja selama lebih dari setengah tahun, dan saya tidak tahu apakah saya mampu. Menjadi asisten akan membutuhkan banyak pekerjaan. Saya tidak tahu banyak kosakata. Bagaimana jika saya membuat kesalahan? Kamu cuma punya satu kesempatan. Kalau kamu menolak, aku akan cari yang lain. Kakak ipar, kamu sekarang membesarkan 3 anak sendirian. Kamu bukan cuma ibu, tapi juga ayah bagi mereka. Selain biaya hidupmu sendiri, kamu juga harus membiayai kuliah mereka. Nanti kalau mereka sudah besar, kamu harus menabung untuk mas kawin, hadiah pertunangan, dan dana pensiunmu sendiri. Dengan gaji seorang pekerja garda terdepan, menabung itu butuh waktu lama. Hidup ini panjang. Tidakkah kamu ingin membuktikan nilai dirimu melalui usahamu sendiri? Tidakkah kamu berencana untuk hidup bahagia untuk dirimu dan anak-anakmu, seperti Shirley? Kata-kata Shen Meng begitu menggoda sehingga Wang Lianhua dipenuhi kegembiraan. Siapa yang tidak iri dengan kehidupan Yusueli sekarang? Dari seorang istri yang cerewet dan dibenci semua orang, ia telah menjadi seseorang dengan posisi formal di rumah sakit daerah, dan ia berkencan dengan seorang dokter. Sebentar lagi, ia akan menikah. Wang Lianhua menatap Shen Meng, lalu Da King dan Erqing. Dengan kesempatan bagus di depannya, ia akan bodoh jika menolaknya. Dengan pekerjaan ini, keluarganya bisa hidup sesuka hati mulai sekarang. Baiklah, Xiao Meng, aku pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak akan mengecewakanmu, atau mengecewakan siapapun yang percaya padaku. Baiklah, setelah kepala desa menyetujui rumahmu, kita akan segera mengatur orang-orang untuk membangun rumah itu.
Aku akan meminta Dr. Cheng untuk membantumu mendapatkan sejumlah batu bata dan genteng agar kamu bisa membangun rumah yang layak. Jika kamu tidak punya cukup uang, aku akan membantumu mengumpulkannya. Kamu bisa hidup terhormat di desa Lujia mulai sekarang. Aku juga. Aku akan membantumu juga. Kamu akan punya pekerjaan tetap sekarang, dan gaji bulananmu akan 2 kali lipat gajiku. Aku tidak khawatir kamu tidak bisa membayarku kembali, dan kamu tidak perlu terburu-buru untuk mulai bekerja. Setelah kamu membangun dan merapikan rumahmu, kamu bisa pergi ke pabrik. Melihat Wang Lianhua sekarang, menantu perempuannya dipenuhi perasaan campur aduk. Akhirnya, ia bisa menjalani kehidupan yang diinginkannya dan akhirnya merasa seperti manusia lagi. Ia memandang dengan iri, diam-diam merencanakan kapan mereka bisa berpisah dari keluarga. Ia bisa mendapatkan gaji, dan suaminya bisa mendapatkan poin kerja. Mereka berdua bisa mengurus keluarga dan anak-anak dengan baik, alih-alih situasi saat ini di mana mereka berdua bekerja keras untuk menghidupi keluarga besar. Keesokan harinya, Shen Meng pergi menemui Cheng Yufen dan menjelaskan situasinya. Setelah mendengarkannya, Cheng Yufen setuju untuk membantu tanpa berkata apa-apa. Shen Meng menggoda, "Kak Cheng, kamu sekarang jauh berbeda dari sebelumnya. Kamu jauh lebih mudah beradaptasi. Itu karena aku tahu kau berbuat baik. Lagi pula, kau orang penting di Kabupaten Ning. Kongku yang tua pasti akan senang hati membantumu. Kau bahkan mungkin akan mendapat hadiah dari atasan. Kau melebih-lebihkan. Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku ingin tahu bagaimana perkembangan perluasan pabrik batu bata dan genteng yang kuusulkan terakhir kali, Direktur Kong." Cheng Yufen melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya ke arah Shen Meng. Old Kong bilang itu sulit. Meskipun dia direktur pabrik, ini bukan pekerjaan satu orang. Apa yang perlu dilakukan tetap harus diputuskan dalam rapat pabrik. Sebenarnya, saya sudah lama tidak puas dengan peraturan dan sistem pabrik mereka. Selama bertahun-tahun, banyak masalah di dalam pabrik. Orang-orang yang ingin membeli batu bata biru atau merah antre untuk mendapatkan izin, dan mereka yang tidak punya koneksi harus menunggu. Beberapa orang yang ingin membangun rumah harus menunggu lebih dari setengah tahun untuk mendapatkan batu bata dan genteng yang dikirim ke rumah mereka, dan mereka menghabiskan banyak uang dalam prosesnya. Bahkan dengan pasokan yang terbatas, mereka tetap tidak mau berekspansi. Situasi macam apa ini? Bukankah beberapa pemimpin takut kehilangan bagian mereka sendiri? Cheng Yufen tidak membantah perkataan Shen Meng, tetapi memang benar. Selama ada yang mau membeli batu bata dan genteng, selama ada antrean, para pemimpin tertentu di puncak pasti akan mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan. Tetapi sekarang, setelah ujian masuk perguruan tinggi diberlakukan kembali, dan dalam 2 tahun lagi sistem ekonomi pasar akan dimulai dan perusahaan-perusahaan swasta akan bangkit, jika entitas-entitas publik ini tidak mengubah strategi mereka, maka hanya akan ada satu jalan tersisa, yaitu jalan buntu. Baiklah, Suster Cheng, saya punya satu permintaan lagi. Saya ingin bertanya kepada Direktur Kong, apakah komune kita bisa mendaftarkan pabrik batu bata dan genteng di bawah perusahaan mereka? Jika Anda berminat, saya akan meminta Direktur Feng dari komune kita untuk membicarakan kerja sama ini. Bagaimana pendapat Anda, Suster? Cheng Yufen. Ngomong-ngomong, Anda sedang mengadakan lokakarya. Ada berapa lokakarya yang rencananya akan Anda adakan? Bab 297. Lu Jiaxuan sedang mencatat di komune. Mendengar langkah kaki, ia menoleh dan melirik mereka, lalu buru-buru menundukkan kepala, berpura-pura sangat sibuk. Ia sama sekali tidak ingin menyapa Shen Meng. Selama 6 bulan terakhir, ia praktis tak terlihat di komune, dan ia telah kehilangan semangatnya yang dulu. Apapun yang ia lakukan, ia merasa tidak dihargai oleh Feng Xi. Putrinya, Jiao Jiao, bekerja di pabrik tekstil, yang merupakan pekerjaan yang sangat berat. Wu Xianglan selalu berusaha mencari masalah untuknya. Alih-alih membantu mengurus adik iparnya yang kedua selalu mempersulitnya. Pasangan itu menjalani kehidupan yang baik dan tidak menyinggung siapapun. Mengapa sepertinya semua orang menentang mereka? Shen Meng mengangkat sebelah alisnya saat melihat sosok yang gemetar itu pergi, berpura-pura tidak melihatnya, dan menuju ke kantor Feng Xi. Begitu Xiao Zhang melihatnya datang, wajahnya langsung berseri-seri dengan senyum lebar. "Oh, Suster Shen sudah datang. Apakah Anda datang jauh-jauh dari rumah atau dari kota kabupaten? Apakah Anda lelah? Silakan duduk di kantor direktur sebentar. Saya akan mengambilkan segelas air." "Suster Shen, sudah lama sekali Anda tidak datang. Saya punya beberapa pertanyaan terkait pekerjaan yang ingin saya tanyakan. Sudah lama aku tidak bertemu Xiao Zhang. Kau jadi pandai bicara manis." "Hehehe, semua ini berkat pengajaran Direktur Feng yang luar biasa. Tapi saya sungguh berharap Suster Shen bisa memberi saya bimbingan dalam pekerjaan saya. Anda selalu begitu bersemangat dan energi, dan begitu berdedikasi untuk berkontribusi bagi anggota komune dan masyarakat luas. Siapa di antara kita yang tidak mengagumi Anda? Semua orang ingin belajar dari Anda. Saya juga ingin menyarankan kepada Direktur Feng agar kita mengadakan sesi belajar di komune suatu saat nanti, agar Anda bisa meluangkan waktu untuk berbagi pemikiran Anda dengan kami." Shen Meng tersenyum, mengambil cangkir tehnya, dan menyeruputnya. Sanjungan memang tak pernah gagal. Tak heran jika banyak orang fasih di masa lalu saya berhasil memikat hati para pemimpin dan atasan. Lihat saja apa yang mereka katakan, sungguh menyenangkan. Di luar,
Lu Jiaxuan mendengar dua orang tertawa dan berbicara di kantor, dan cengkramannya pada pena sedikit mengencang. Kakak laki-lakinya bekerja keras sebagai tentara, melindungi negara, sementara adik iparnya di sini tertawa dan bercanda dengan seseorang, sama sekali tidak peduli dengan reputasinya. Dia benar-benar mempermalukan keluarga Lu. Sekretaris Zhang adalah orang kepercayaan Direktur Feng. Apapun yang dipikirkannya, ia tidak menunjukkannya di wajah, dan ia bahkan mengingat apa yang dikatakan Sekretaris Zhang. Dia sangat membenci orang-orang yang suka menyanjung, tetapi dia juga bisa melihat bahwa orang-orang yang sedikit berkuasa suka mendengar hal-hal baik. Dia terlalu jujur dan terus terang. Lu Jiaxuan merasa perlu bekerja keras untuk para anggota, tetapi ia belum membicarakannya dengan baik, sehingga hal itu terabaikan. Ia merasa perlu melatih kemampuan berbicaranya, dan ia serta Jiao Jiao juga perlu memikirkan dengan matang bagaimana mengubah situasi mereka saat ini. Ketika Feng Xi kembali, Shen Meng sudah minum 2 gelas air. Xiao Zhang memang cerewet. Shen Meng berpikir, jika 20 tahun berlalu, orang ini pasti akan menjadi pemimpin puncak skema piramida. Beberapa kali ia tertipu hingga linglung. Kakak ipar datang. Ada apa denganmu? Hehehe, sudah berapa lama kau menunggu, kakak ipar? Saya belum lama di sini. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan direktur. Saya mengambil cuti sore ini untuk datang ke sini, karena ingin membicarakannya dengan baik. Ketika Feng Xi mendengar Shen Meng mengatakan ini, pikirannya tertuju pada apa yang telah terjadi di bengkel pengolahan makanan dan pabrik bunga rambut, dan apakah ada sesuatu yang terjadi di berbagai desa atau pada mertua Shen Meng dan keluarganya sendiri. Setelah berpikir cepat beberapa saat tanpa menyadari apa yang telah terjadi, dia segera tersenyum pada Shen Meng. Kudengar kau berencana mengobrol sebentar. Xiao Zhang, bisakah kau pergi dan menyeduh teh lagi untuk adik iparku? Gunakan teh yang dibawa istriku dari Haicheng. Tehnya sangat harum, dengan aroma melati. Baiklah, saya akan segera pergi. Saudari Shen, silakan duduk. Saya akan membuatkan teh dan membawanya segera. Shen Meng. Tidak mungkin, aku sudah minum banyak air dan aku harus segera pergi ke toilet. Setelah Xiao Zhang pergi, Shen Meng melambaikan tangan kepada Feng Xi sebelum ia sempat berkata apa-apa, menyuruhnya menunggu sebentar. Ia lalu berbalik dan keluar, menggunakan toilet umum, dan baru setelah itu ia merasa benar-benar rileks saat kembali ke kantor Feng Xi. Maafkan aku, kakak ipar. Xiao Zhang memang cerewet sekali. Dia membuatmu harus melalui semua masalah ini. Bukan apa-apa. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta Direktur Feng berbicara dengan Direktur Kong dari pabrik batu bata dan genteng tentang pendirian bengkel batu bata dan genteng di komune kita. Apa? Bengkel lain sedang dibangun. Feng Xi melompat dari tempat duduknya, matanya berbinar saat menatap Shen Meng. Sejak ia mendirikan bengkel aksesori rambut, ia telah dipuji oleh para pemimpin di daerah tersebut. Para pemimpin di ibu kota provinsi semua tahu bahwa Direktur Feng Xi dari Komune Xiangyang di Kabupaten Ning adalah seorang direktur yang baik, cakap, dan bertanggung jawab. Mertuanya sekarang memanggilnya ke rumah untuk makan malam setiap hari, dan istrinya menjadi jauh lebih sayang padanya, sering memintanya untuk mengundang Shen Meng ke rumah mereka untuk makan malam. Ia menolak semuanya. Shen Meng kini menjadi jenderalnya yang paling cakap, berjuang demi karirnya di depannya. Ia merasa sia-sia menunda Shen Meng sedetik pun. Direktur Feng bilang dia tidak mau melakukannya lagi. Saya tidak bermaksud jahat, Direktur, tapi komune kita sudah mengambil inisiatif sebelumnya. Sekarang, ada banyak komune di kabupaten kita yang ingin bekerja sama dengan pabrik, koperasi pemasok dan pemasaran, dan restoran milik negara di kabupaten ini. Hanya pabrik batu bata dan genteng yang tidak tersentuh karena tidak ada yang istimewa dari mereka. Mereka semua berurusan dengan lumpur. Untuk sementara waktu, semua orang tidak yakin bagaimana cara bekerja sama dengan pabrik batu bata dan genteng. Tapi begitu seseorang menyadari hal ini, pabrik batu bata dan genteng mungkin tidak akan memilih komune kita sebagai pilihan pertama mereka. Tidak, bukan berarti aku tidak mau, hanya saja bagaimana mungkin komune kita bisa bekerja sama dengan pabrik batu bata dan genteng. Pabrik batu bata dan genteng itu pekerja berat, tidak kekurangan pekerja, dan tidak berkembang, jadi tidak butuh bantuan kita. Lagi pula, tidak ada kepala desa di komune kita yang punya tanah liat merah. Aku benar-benar tidak tahu apa gunanya bekerja sama dengan mereka. Shen Meng tersenyum dan berkata, Pak Direktur, bukankah ada desa bernama Lujiazhuang di antara komune Hongqi dan komune Xiangyang kita? Desa itu adalah desa termiskin di sekitarnya, dengan jumlah bujangan terbanyak. Batas wilayah desa ini agak tidak jelas. Komune Hongqi telah berkali-kali mencoba menggabungkan desa ini ke dalam komune Xiangyang kita, tetapi kami khawatir hal itu akan menghambat mereka. Jika Bapak punya waktu, bisakah Bapak mengirim Xiao Zhang ke sana dan memberitahu para pemimpin komune Hongqi bahwa komune kita sekarang kaya dan ingin memimpin warga Lujiazhuang untuk memperbaiki kehidupan mereka, setidaknya untuk memastikan mereka mampu makan. Feng Xi agak enggan. Lujiazhuang adalah desa yang dipandang rendah oleh kedua komune. Setiap rumah tangga ingin sekali mencari istri dan bergantung pada pegunungan. Lahan yang diberikan kepada mereka sama sekali tidak subur, dan banyak keluarga masih bergantung pada bantuan pangan negara. Komune Xiangyang baru saja mulai membaik, dan ia tidak menginginkan desa seperti itu yang akan menjatuhkan mereka. Namun, karena Shen Meng telah berbicara dan menyebutkan pabrik batu bata dan genteng, ia merasa pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat.
Kakak ipar, apakah ada yang mencurigakan saat kau memintaku pergi dan mengambil alih desa keluarga Lu? Shen Meng tersenyum misterius dan berkata kepadanya, saya sudah menyuruh seseorang pergi dan memeriksa. Ada banyak lumpur merah di sungai dekat Lujiazhuang. Apa? Lumpur merah? Wah, benarkah? Kakak ipar, aku akan segera mengirim Xiao Zhang ke sana. Direktur Komune Bendera Merah itu berpikiran sempit, dia sama sekali tidak punya pandangan jauh ke depan sepertiku. Bagaimana mungkin Lujiazhuang dianggap sampah? Jelas-jelas itu harta karun. Shen Meng, kamu belajar ganti wajah. Nada bicaramu cepat sekali berubah. Bab 298. Shen Meng dan Feng Xi mengobrol selama 2 jam lagi. Melihat rencana terperinci yang telah dibuat Shen Meng, mata Feng Xi terbelalak lebar karena tawa hingga hampir tak terlihat. Ketika ia membangun bengkel jepit rambut sebelumnya, ia merasa karirnya di masa depan akan mulus dan ia akan naik daun dengan cepat. Sekarang ia merasa harus menaiki tangga menuju puncak. Kalau pabrik batu bata dan genteng ini dibangun seperti pabrik aksesoris rambut, dia mungkin bisa langsung naik jabatan dari direktur komune ke pemerintahan daerah. Kakak ipar, jangan khawatir. Begitu kamu dapat kabar, aku akan segera menemui Direktur Kong. Dia masih berencana untuk pergi ke sungai di Lujiazhuang setelah Shen Meng pergi untuk memeriksa berapa banyak tanah liat merah yang ada dan apakah itu dapat mendukung pembangunan pabrik. Dia tidak meragukan kemampuan Shen Meng, tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang wanita, dan ada beberapa hal yang mungkin tidak dia ketahui. Ketika Shen Meng meninggalkan komune, ia berpapasan dengan seorang wanita cantik. Wanita itu berjalan melewatinya dan langsung masuk ke kantor Feng Xi tanpa meliriknya sedikitpun. Tak lama kemudian, terdengar suara gaduh di kantor. Xiao Zhang, yang berdiri di dekatnya, tampak menunduk, seolah-olah tiba-tiba mengalami tinnitus. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari apa yang terjadi. Ia mengulurkan tangan kepada Shen Meng dan segera mengantarnya pergi. Di gerbang komune, Xiao Zhang tersenyum beberapa kali dan menunjuk sepeda Shen Meng, berusaha membujuknya untuk segera pergi. Ia telah kehilangan antusiasmenya sebelumnya, dan ekspresinya hampir tegang. Zhang kecil. Entahlah, aku benar-benar tidak tahu, Suster Shen. Jangan tanya aku. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Urusan direktur itu urusan pribadi. Bagaimana mungkin aku, seorang asisten, tahu segalanya? Shen Meng, ini seperti mencoba menyembunyikan sesuatu yang sudah jelas. Lihat keadaanmu yang menyedihkan, kau hampir saja mengatakan ada sesuatu yang terjadi antara wanita itu dan Feng Xi. Saya tidak bisa mencampuri urusan pribadi Direktur Feng, asalkan tidak mengganggu urusan penting komune. Saya rasa Direktur Feng tahu itu. Yang ingin saya tanyakan, sudah berapa lama Anda bekerja di komune? Hah, saya sudah bekerja di komune ini selama 3 tahun. Saya mulai bekerja di sini tepat setelah lulus sekolah kejuruan. Suster Shen, apakah ini yang Anda tanyakan? Xiao Zhang adalah orang yang tenang, cakap, ambisius dan berpengetahuan luas. Shen Meng merindukan sosok di sisinya ini. Seandainya ia bisa menjadikannya sekretaris, ia akan bisa menangani semuanya dengan lebih mudah. Ia bisa mengatakan dengan yakin bahwa semua orang yang pernah bekerja dengannya sungguh setia kepadanya. Meskipun setia, ia kurang cakap. Jika ia ingin mengendalikan urat nadi perekonomian Kabupaten Ning, ia tak akan mampu melakukannya tanpa orang-orang cakap di sekitarnya. Xiao Zhang belum lama bekerja, tetapi ia muda dan energik, terutama karena ia masih muda. Jika ia bisa menjadi mentornya, ia tak perlu khawatir tak bisa memanfaatkannya. Xiao Zhang, aku sudah sering ke komune, dan kaulah yang selalu mentraktirku. Aku yakin kau orang yang cakap dan berbakat, dan kau pasti punya masa depan yang cerah. Xiao Zhang tersenyum getir. Bosnya, Feng Xi, memang pelit. Ia selalu memastikan untuk mengambil semua barang bagus terlebih dahulu, atau memberikannya kepada teman dekat dan keluarganya. Xiao Zhang sudah setia selama bertahun-tahun, tetapi ia belum mendapatkan apapun, bahkan kenaikan gaji sekalipun. Komune Siang yang kini tak hanya memiliki pabrik aksesori rambut dan pabrik makanan non-pokok, tetapi ketika ia membawakan teh ke kantor hari ini, ia juga mendengar bahwa mereka akan mendirikan pabrik batu bata dan genteng. Dengan semua yang terjadi, cepat atau lambat sang direktur pasti akan naik daun. Ketika saatnya tiba, ia hanya berharap pemimpin baru tidak akan menyingkirkannya. Saudari Shen, terima kasih atas kata-kata baikmu. Kalau aku punya masa depan cerah, aku pasti akan mentraktirmu makan. Shen Meng tersenyum dan menepuk bahunya. Komune kita akan melakukan sesuatu yang besar di masa depan. Direktur Feng mungkin akan dipromosikan saat itu. Dia tangan kanannya. Maukah dia membantumu? Aku nggak berani mimpiin itu. Kalau sutradaranya beneran naik jabatan, aku juga bakal seneng, hehehe. Shen Meng. Dilihat dari ekspresimu yang tidak tulus, kamu bahkan tidak bisa tersenyum. Jangan memaksakan diri untuk tersenyum. Saya bertemu dengan manajer pabrik aksesori rambut kami beberapa hari yang lalu dan mendengar kabar. Xiao Zhang, saya punya harapan besar padamu. Jika Direktur Feng dipromosikan dan kamu tetap di komune, Suster Shen pasti tidak akan melupakanmu. Xiao Zhang adalah pria yang cerdas. Meskipun kata-kata Shen Meng ambigu, ia secara kasar mengerti bahwa Shen Meng ingin membantunya. Mengenai alasannya, ia tidak bisa menebak dan tidak ingin menebak.
Semua orang ingin menaiki tangga sosial, dan ketika kesempatan datang, seseorang harus memanfaatkannya secara alami. Oh, terima kasih, Suster Sen. Kalau ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk bertanya. Apa yang perlu kukatakan? Kau selalu pintar, tahu cara merencanakan untuk dirimu sendiri. Seperti yang kau lihat hari ini, terkadang jika kau ingin memengaruhi seseorang, kata-kata tak berguna. Kau harus bisa menghasilkan sesuatu yang nyata. Xiao Zhang tiba-tiba mendongak ke arah Shen Meng, keringat dingin menetes di punggungnya. Ia telah mendengar Feng Xi mengatakan lebih dari sekali bahwa Shen Meng adalah kekasih mantan ketua kelasnya, dan bahwa kesuksesannya saat ini tak terpisahkan dari hubungan Shen Meng. Namun, pria yang hanya mengobrol dan tertawa dengan direktur itu justru berbalik dan ingin merebutnya, sekretarisnya, dan bahkan ingin menguasai direktur itu. Ini bukanlah sesuatu yang berani dilakukan oleh wanita pedesaan biasa. Dia baru menyadari sekarang bahwa dia telah meremehkan Shen Meng. Memikirkan kembali pikiran-pikiran piciknya sebelumnya, dia mungkin tidak berbeda dengan monyet yang menari di depan Shen Meng. Ia terombang-ambing antara pikiran dan iblis dalam dirinya. Setelah sekian lama, ia akhirnya menatap Shen Meng dengan ekspresi serius. Aku ingat aku punya teman sekelas yang bekerja di studio foto di daerah ini. Kami sudah lama tidak bertemu. Aku harus mencari waktu untuk mentraktirnya makan. Shen Meng tersenyum padanya, lalu berbalik dan mengendarai sepedanya pulang. Sekretaris Tang tiba bersama seorang kolega dan sebuah surat pengangkatan. Mereka datang langsung untuk memberitahu para pemimpin perusahaan bus. Pada saat inilah Shen Meng bertemu dengan pemimpin yang sulit dipahami itu untuk pertama kalinya. Tepat setelah 2 putaran tiket terjual habis, sekelompok besar orang datang ke kantor. Para pemimpin perusahaan bus menyambut Shen Meng dengan kehangatan yang sama seperti yang mereka tunjukkan kepada putri mereka sendiri. Kamerat Shen Meng, selamat. Sejak pertama kali bergabung dengan perusahaan bus kami, saya tahu Anda bukan orang biasa. Ikan mas emas bukan ikan biasa. Ia berubah menjadi naga ketika bertemu angin dan awan. Hehehe. Kamerat Shen Meng, setelah promosi Anda, ingatlah untuk sering-sering datang mengunjungi kami. Benar, benar. Ketika Sekretaris Li menugaskan Shen Meng ke garda terdepan perusahaan bus kami, saya sempat berpikir apakah itu tidak adil baginya. Namun, Sekretaris Li kemudian berkata bahwa Shen Meng adalah orang yang sangat penyayang dan tidak mementingkan diri sendiri, serta senang bekerja. Dia hanya menyesal terlalu sibuk untuk sering mengobrol dengannya. Aku mulai merasa sedikit iri pada Direktur Fu. Dia sering bersama Kamerat Shen Meng dan mendengarkan pendapatnya. Kita tidak punya kesempatan sebagus itu. Shen Meng. Tidak, siapa kamu? Bab 299. Melihat ekspresi bingung Shen Meng, Fu Meili segera menarik lengannya. Nah, ini manajer perusahaan bus kami, ini direktur keuangan, dan ini sekretaris departemen material kami. Ah, senang bertemu denganmu. Sekretaris Tang hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat Shen Meng menyapa orang seperti itu. Tawanya begitu datar dan canggung, sampai-sampai jelas mereka tidak saling kenal. Kamerat Shen, ini surat pengangkatan Anda dari Komite Kabupaten, yang merupakan promosi istimewa bagi Anda. Mulai sekarang, Anda akan menjadi Sekretaris Jenderal dan Direktur Kantor Riset Komite Revolusi Kabupaten Ning. Komite Kabupaten telah menyiapkan kantor khusus untuk Anda, dan semua perlengkapan Anda telah disiapkan. Anda dapat langsung menjabat, atau Anda dapat beristirahat selama 2 hari sebelum menjabat, tergantung jadwal Anda. Begitu Sekretaris Tang selesai berbicara, semua orang di kantor terkejut luar biasa, tetapi Shen Meng hanya terdiam sejenak. Ketika orang lain melihatnya, mereka berpikir bahwa ia memang orang yang hebat. Ia begitu tenang menghadapi hal baik seperti itu. Ia sungguh luar biasa. Sekretaris Tang, kemarilah sebentar. Ada yang ingin saya tanyakan secara pribadi. Sekretaris Tang menatapnya sambil tersenyum, mengira Shen Meng sangat gembira. Ia memberi isyarat kepada yang lain dan segera berjalan menghampiri Shen Meng. Ada apa, Direktur Shen? Sekretaris Tang, gelar resmi yang Anda berikan kepada saya agak terlalu panjang, dan saya tidak begitu memahaminya. Saya khawatir orang-orang akan menertawakan saya jika saya mengucapkannya dengan lantang. Bisakah Anda menjelaskannya dengan cepat? Untuk apa gelar resmi ini? Sekretaris Tang. Saya pikir Anda tenang dan kalem saat menghadapi bahaya, tetapi ternyata pengetahuan Anda tidak memadai. Surat pengangkatannya sudah mencantumkannya, dan juga lingkup spesifik jabatan Anda. Tapi, perlu saya sampaikan, selain beberapa pimpinan di komite daerah kami, Anda adalah yang berpangkat paling tinggi. Apa yang kau katakan itu konyol. Seluruh komite kabupaten penuh dengan pemimpin. Selain para pemimpin, hanya ada aku, seorang prajurit rendahan. Begini, Kamerat Shen, mulai sekarang, semua direktur komite revolusi di daerah kita akan berada di bawah komando Anda. Shen Meng. Hehe, ini benar-benar bukan pekerjaan yang bagus. Sederhananya, ini tentang membuatnya bekerja keras, mengubah seluruh komune Kabupaten Ning menjadi seperti komune Xiangyang, sehingga kantong rakyat penuh. Ini benar-benar kasus saya bekerja keras demi kebahagiaan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Sekretaris Tang, menurutmu ini pekerjaan yang bagus? Apa yang dipikirkan Sekretaris Li, menyuruhku bekerja sebagai buruh untuk seluruh wilayah. Dulu dia memperlakukanku dengan sangat baik, kapan dia jadi sekejam ini? Dia biasa memanggilku, Xiao Meng, seperti putrinya sendiri, apa itu semua hanya untuk menenangkanku?
Sekretaris Tang, mana mungkin. Semua orang tahu betapa pedulinya Sekretaris Li padamu. Posisi ini adalah sesuatu yang dia perjuangkan demi dirimu, dan kau bahkan tidak bersyukur. Shen Meng, apa yang membuatmu begitu bersalah? Tidak bisakah kau menatap mataku saat berbicara? Baiklah, aku ada urusan dengan sekretaris partai, jadi aku akan kembali sekarang. Direktur Qi memintamu untuk membawa Mingyang dan anak-anak lain ke rumahnya untuk makan malam besok. Jangan lupa, dia bilang dia merindukan Mingkai. Hehe. Melihat wajah Shen Meng, Sekretaris Tang terlambat menyadari bahwa tindakan sekretarisnya tampaknya tidak etis. Dia menyodorkan surat pengangkatannya ke pelukan Shen Meng, memberikan salam singkat kepada staf perusahaan Bas, lalu berlari bersama anak buahnya, berlari luar biasa cepat, seolah-olah ada anjing yang mengejarnya. Shen Meng merasa bahwa hubungan yang dijalinnya dengan Sekretaris Tang telah hancur total. Staf perusahaan Bas menyampaikan ucapan selamat beberapa kali lagi. Shen Meng memikirkannya dan memutuskan untuk menyelesaikan shift terakhirnya. Ia mengemas semua barang yang perlu dikemas, dan saat istirahat makan siang, ia pergi ke ruang kerjanya di tempat yang tenang. Ia membeli beberapa buah berkualitas baik, beberapa bungkus coklat, dan beberapa botol parfum osmanthus yang dibelinya dari pasar swalayan kecil. Ia memberikan satu botol kepada semua orang di kantor dan menyiapkan semua makanan di meja untuk dinikmati bersama. Namun, seperangkat produk perawatan kulit disiapkan secara terpisah untuk Fu Meili, yang semuanya merupakan barang umum saat ini tetapi sulit dibeli. Hei, kamu kan baru naik jabatan dan sudah keluar. Kenapa kamu malah menghabiskan uang sebanyak ini? Sama-sama, Direktur. Saya sudah lama di sini dan sangat diperhatikan oleh Anda. Kata-kata pimpinan memang baik, tetapi saya tahu hanya Anda yang benar-benar peduli pada kami, staf garda terdepan. Fu Meili sedikit terbawa suasana oleh pujian itu. Ada apa? Aku pemimpinmu, jadi wajar saja kalau aku peduli padamu. Kamerat Shen Meng, mulai sekarang kau akan menjadi pegawai pemerintah daerah yang sebenarnya. Kalau ada yang meminta bantuanmu nanti, kau tidak boleh menolak. Shen Meng mengedipkan mata dan berkata, selama itu tidak melibatkan kesalahan mendasar, merugikan kepentingan orang lain, atau melakukan pembunuhan demi uang, saya akan tetap membantu semampu saya. Fu Meili, bukankah ini hanya penolakan terselubung? Bagus. Kebetulan aku sedang bebas hari ini, ayo kita makan malam bersama malam ini. Aku yang traktir. Setelah kamu pergi, kita hanya punya sedikit kesempatan untuk bertemu. Lain kali kita bertemu, status kita akan berbeda. Baiklah, Direktur Fu, aku akan memberitahu adik-adikku di luar. Aku harus pergi ke rumah sakit daerah nanti untuk memberitahu mereka. Bagaimana kalau kalian semua datang dan kita makan bersama? Ekspresi Fu Meili sedikit menegang saat menatap mata Shen Mengsui yang berbinar. Setelah beberapa lama, akhirnya ia berkata, oke. Kalau begitu, aku akan pergi dan memberitahunya. Direktur Fu, Anda orang yang sangat baik. Begitu Shen Meng meninggalkan kantor Fu Meili, ia mengumpulkan semua orang dan memberitahu mereka bahwa Direktur Fu akan mentraktir mereka makan malam di sebuah restoran milik negara malam itu. Kata-katanya begitu fasih, sehingga semua orang gembira dan bersorak tanpa henti. Fu Meili memang licik. Kalau tidak, dia tidak akan meminta bantuan orang lain untuk datang ke pernikahan Hu Biao dan Li Qianqian. Kali ini, dia harus memberinya pelajaran. Kalau tidak, begitu dia sampai di komite daerah, siapa tahu trik apa yang akan dia gunakan untuk membuat orang melakukan sesuatu atas namanya. Tidak mengherankan dia berhati-hati. Hu Biao hampir tertipu oleh triknya sebelumnya, karena takut dia akan dikucilkan di perusahaan Bas. Mendengar ada makanan gratis, Yu Sueli dan Wu Xianglan segera membawa tas kecil mereka. Shen Meng memperhatikan bahwa Wu Xianglan juga membawa 2 kotak makan siang dan berencana untuk mengemas 2 lagi untuk dibawa pulang setelah mereka selesai makan. Kedua wanita itu memahami maksud Shen Meng dan sengaja memilih tempat yang tepat. Semua orang di meja memuji Fu Meili sebagai sutradara yang baik. Ketika Shen Meng mengangkat cangkir tehnya untuk berterima kasih, matanya sedikit merah dan hampir meneteskan air mata. Perasaannya yang tulus membuat semua orang merasa sedikit emosional. Mata Fu Meili juga memerah. Ia patah hati memikirkan uang yang telah ia habiskan. Setelah makan seperti itu, gajinya yang setengah bulan lenyap begitu saja. Namun, memikirkan masa depan Shen Meng dan bagaimana hal itu dapat membantunya, ia menggertakkan gigi dan menahannya, berharap uang yang ia belanjakan hari ini akan lebih berharga di masa depan. Sebelum pergi, Wu Xianglan mengemas seporsi daging sapi rebus dan sekotak pangsit. Kedua anaknya sudah lama menantikan pangsit, dan akhirnya ia bisa menikmatinya hari ini. Yu Sueli juga mengeluarkan kotak makan siangnya dengan malu dan mengemas 2 piring dan seporsi pangsit. Maaf sekali, Pak Direktur. Kedua adik saya berasal dari pedesaan dan belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Mohon maafkan mereka. Enggak apa-apa. Aku cuma berharap kamu menikmati makananmu. Oh, Pak Direktur, Bapak orangnya baik sekali. Pantas saja kakak ipar saya selalu membicarakan Bapak. Bapak pelayan, tolong siapkan 5 bakpao daging lagi untuk saya. Paman gue, yang mengemudikan gerobak sapi, masih lapar dan menunggu kita. Kita harus memberinya makan. Fu Meili, bisakah kau diam? Apa kau tidak akan pernah berhenti? Kau pikir aku dompetmu? Kalian berdua jalan yang merepotkan.
Bab 300. Udara malam terasa sejuk. Shen Meng dan teman-temannya mengobrol dan tertawa sambil berjalan menuju tempat Paman Guo memarkir gerobak sapinya. Di sana, mereka melihat Shen Xiaobin dan Paman Guo berjongkok di bawah naungan pohon, dengan sebuah bungkusan di samping mereka. Orang tua itu memegang kotak makan siang di satu tangan dan pangsit di tangan lainnya, sambil tersenyum lebar. Oh, Paman Guo, menantu Anda begitu baik kepada Anda, dia membawakan Anda makanan. Wu Xianglan meletakkan barang-barang di tangannya ke gerobak sapi dan terkekeh. Aku bilang waktu aku lewat kafetaria sepulang kerja, aku lihat ada orang yang larinya cepat banget, kayak Xiaobin. Kupikir cuma mimpi, tapi ternyata beneran. Paman Guo menutup kotak makan siangnya dan menepuk-nepuk kerutan di celananya. Jangan mengolok-oloknya, anak jujur. Aku sudah bilang padanya untuk tidak datang menemui orang tua ini, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia mengkhawatirkanku, takut aku kelaparan. Aku sudah bilang beberapa kali, tapi dia tidak mau mendengarkan. Shen Xiaobin tersipu dan menggaruk kepalanya dengan malu. Kakak, kenapa kakak terlambat sekali hari ini? Kabar baik, Xiaobin. Adikmu sudah menjadi pejabat. Mulai sekarang, dia akan bekerja di kantor pemerintahan daerah. Seluruh komune Kabupaten Ning akan berada di bawah kendalinya. Hahaha, kita semua akan naik ke puncak bersamanya. Shen Xiaobin menatap Shen Meng dengan mata berbinar. Benarkah, Kak? Pejabat tinggi yang mana? Jangan dengarkan omong kosongnya. Belum diputuskan. Saya akan menemui Sekretaris Li besok dan kita bicarakan nanti. Shen Xiaobin tersenyum. Apapun yang terjadi, yang penting adiknya baik-baik saja. Ia telah mengenal banyak orang di pabrik tekstil dan menjalin beberapa hubungan yang rumit. Ia tidak bisa membantu adiknya dengan hal-hal besar, tetapi ia masih bisa melakukan hal-hal kecil. Setidaknya ketika saudara perempuannya hendak melakukan sesuatu yang penting, dia dapat mencegah beberapa orang menimbulkan masalah. Sudah malam, Xiaobin, kamu harus pulang sekarang. Besok kamu harus bangun pagi untuk pergi ke ibu kota provinsi. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Oh, Ayah, jangan khawatir. Si Hao dan aku akan bergantian menyetir, semuanya akan baik-baik saja. Ayah ambil ini dan bagi sebagian dengan kakak-kakakku. Sisanya untuk ibu. Saat liburan tiba, aku akan membawa siang-siang untuk mengunjungimu. Paman Guo merasa semanis madu di hatinya. Ia sangat beruntung memiliki menantu yang berbakti sekaligus menyayangi putrinya. Ia merasa jauh lebih muda dan bisa hidup lebih lama lagi. Oke. Begitu semua orang berada di gerobak sapi, Shen Xiaobin tiba-tiba mengeluarkan 30 yuan dari sakunya dan menyerahkannya ke pelukan Shen Meng. Shen Xiaobin, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak sudah menghabiskan banyak uang untuk pernikahanku dengan siang-siang. Sekarang keadaan di rumah sudah jauh lebih baik, kakak iparku dan kakak ipar keduaku tidak membutuhkan gajiku lagi. Aku berencana untuk membayarmu 30 yuan sebulan, dan itu akan lunas dalam waktu sekitar 2 tahun. Shen Meng menatap uang di tangannya dan sejenak bingung harus berkata apa. Entah itu membangun rumah atau menyelenggarakan pernikahan, ia tak pernah terpikir untuk meminta mereka mengembalikannya, dan ia tak suka keluarganya terlalu terbuka soal uang. Namun, ia juga senang. Keluarga Shen bukanlah tipe orang yang mudah terpuaskan. Kalau tidak, ia pasti sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka sekarang. Sebenarnya, tidak perlu membuat perbedaan yang begitu jelas. Saya juga putri keluarga Shen. Saya menghasilkan uang sendiri, dan saya bisa menghabiskannya sesuka hati. Itu bukan urusan orang lain. Shen Xiaobin dapat melihat keluhan dalam ekspresi saudara perempuannya, dan dia terdiam. Kak, aku sudah dewasa. Aku tidak bisa mengandalkanmu untuk segalanya dan membiarkanmu menanggung semuanya. Selama setahun terakhir, keluarga telah banyak berubah karenamu. Ibu dan ayah tidak ingin kamu terlalu lelah. Siang-siang dan aku berpikir kita harus melunasi sebagian utang di rumah agar kita bisa hidup stabil mulai sekarang. Melihat Shen Xiaobin, Shen Meng tiba-tiba menyadari bahwa ia telah tumbuh dewasa. Ia hampir tak mampu mengimbanginya. Tahun lalu, ia hanyalah anak laki-laki bodoh yang hanya tahu bagaimana caranya bahagia. Sekarang, ia bisa menghidupi dirinya sendiri. Baiklah, terserah kau saja. Lagi pula, kalian berdua kan sudah punya penghasilan. Kalau kau mau mengembalikan uangnya, kenapa aku harus menolak? Hei. Paman Guo tersenyum kecil sambil menatap kedua saudara itu. Gerobak sapi itu sudah berjalan cukup jauh ketika Shen Xiaobin masih melambaikan tangan. Yusueli menatap hangat dan penuh kasih sayang di antara kedua kakak beradik itu dan sedikit tertegun. Keluarganya tahu ia kini berbeda, dan dalam 6 bulan terakhir mereka mulai lebih sering bertemu dengannya. Bahkan ayahnya sendiri, yang dulu sering menamparnya dan menyebutnya aib, kini menundukkan kepala dan berbicara lembut kepadanya. Namun, dia tahu dalam hatinya bahwa keluarganya melakukan ini karena sumber daya yang dimilikinya. Ketika turun dari bus, Yusueli mengeluarkan makanan yang telah dibungkusnya untuk Paman Guo. Oh, tidak, itu tidak akan berhasil. Bawa pulang untuk dimakan Daya. Xiaobin membelikanku 2 kotak pangsit. Itu seharusnya cukup untuk malam ini. Ambil saja dan makan. Ada daging di dalamnya. Kamu bisa menambahkan sedikit anggur. Kalau tidak bisa menghabiskannya, kamu bisa memberikannya kepada anak-anak di rumah.
Mereka bertiga sedang terburu-buru pulang, dan Paman Guai mengejar mereka beberapa langkah dengan kotak makan siangnya, tetapi tidak dapat mengejar. Mereka sudah tua dan masih menikmati keberuntungan, katakan padaku. Ketika Paman Guai pulang, ia membawa tas besar dan 3 kotak makan siang. Orang-orang yang mengobrol di pintu masuk desa melihatnya dan menatapnya dengan iri. Orang tua ini belajar mengendarai gerobak sapi saat dia masih muda, dan dia telah menikmati kehidupan yang nyaman beberapa tahun terakhir ini. Lu Changzu merasa sangat tidak nyaman mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang. Saat ini, orang yang paling berprestasi di komune adalah menantunya. Seharusnya dialah yang dipuji dan dihormati, bukan Guai itu tua. Mendengus. Dia menyerbu pulang dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Hei, apakah lu tua marah? Tentu saja. Putra sulung sudah sangat cakap sekarang, sementara pasangan tua itu belum mendapatkan apa-apa. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Kudengar Nyonya Tua Liu ingin mengatur agar keponakan-keponakannya bekerja di pabrik aksesori rambut, tetapi Xiao Meng menolaknya, dan ini menimbulkan kehebohan. Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir Xiao Meng akan mendengarkan semua yang dia katakan sekarang? Dia sekarang wakil direktur pabrik, jadi dia harus lebih memikirkan pabrik. Banyak sekali pekerja yang menunggu gaji. Kalau ada beberapa oknum nakal yang masuk, apa pabrik masih bisa beroperasi? Itulah intinya. Di usia mereka, mereka sudah punya cukup makanan dan minuman, jadi untuk apa repot-repot begini? Apa mereka tidak malu? Ketika Shen Meng hampir sampai di depan pintunya, Lu Changzu tiba-tiba memanggilnya. Ada apa, ayah? Aku harus pulang dan memasak. Beberapa kata saja tidak akan memakan waktu lama. Aku bertanya padamu, apa yang kukatakan terakhir kali, untuk berbicara dengan Direktur Hu di pabrik tekstil tentang meminta istri Lao Si untuk berbicara tentang pekerjaannya. Apa kau sudah mendengar kabarnya? Shen Meng memutar matanya. Apa yang dia pikirkan? Menggunakan koneksinya sendiri untuk membuka jalan bagi Zhou Jiao. Apakah dia semacam teratai putih suci yang bereinkarnasi? Jika orang lain melemparkan lumpur padanya, akankah dia menggunakan lumpur itu untuk menumbuhkan bunga teratai? Mengingat temperamennya, Anda harus menggunakan sekop untuk menggali lumpur 2 kali lipat dan melemparkannya ke arahnya, menghancurkan pengganggu yang memperlakukannya dengan buruk hingga mati. Tidak ada yang dapat kita lakukan tentang ini. Apa? Menantu perempuan tertua, sikap macam apa ini? Aku tahu kau cukup cakap sekarang, ini hanya masalah beberapa kata. Kenapa kau tidak membantu dan mengganti pekerjaan menantu perempuan keempat agar dia bisa pulang lebih awal dan kembali mengurus anak? Anak sekecil itu, tanpa ibu di sisinya, bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Kau juga seorang ibu, apa kau hanya akan berdiam diri dan melihat mereka menderita begitu banyak? Shen Meng, cara Anda mengatakannya membuatnya terdengar seperti anak Zhou Jiao ada hubungannya dengan dia. Bersambung,